kemarin Bali sempat heboh, New Moscow. Itu ada yang bilang sampai berita-berita itu Bali dijajah Rusia gitu kan. Ini nggak ada yang terpikirkan, tapi karena market solution, sekarang sudah banyak pengusaha-pengusaha yang menawarkan, dari Canggu ke Jimbaran misalnya hanya 40 menit. Kemarin di IKN itu, 2 investor besarnya itu, pertama pecah telur, Bro Leon, itu dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu satu dari Rusia, Magnum Estate, satu lagi dari... Ya, pertama-tama thank you banget nih atas waktunya untuk Terima kasih Leon, luar biasa nih. I'm very honored kedatangan Overpost di podcast Wonderful Indonesia. Thank you. Tentunya saya ini pengen ngobrolin tentang pariwisata dan ekonomi kreatif lah di Indonesia. Soalnya kan industri ini kan salah satu industri yang terpenting di Indonesia menurut saya. Apalagi gara-gara alam Indonesia kan luar biasa keren. Lalu kayaknya orang yang bekerja di ekonomi kreatif maupun di pariwisata jumlahnya juga banyak. Terakhir saya baca itu cuman di ekonomi kreatif aja sampai 20-an juta. 25 juta gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomongin dari segi populasi udah 10% gitu. Dari populasi kita tuh bekerja cuma di ekonomi kreatif aja gitu. Nah, tapi ada challenge-nya juga. Nah, challenge-nya juga yang saya baca itu contohnya kan kemarin Bali sempat heboh New Moscow. Itu ada yang bilang sampai berita-berita itu Bali dijajah Rusia gitu kan. Lalu juga ada beberapa kekhawatiran soalnya kan pasti Indonesia ini kita berkompetisi dengan negara-negara lainnya, tetangga gitu, seperti Thailand. Jadi dari segi competitiveness-nya. Dulu waktu di awal-awal, akhir 2020, Pak Sandi akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Apa sih objektif awalnya gitu, yang pengen dicapai di industri ini? Iya, sebetulnya kita flashback dulu ke 2019. Kan 2019 tuh saya bersama Pak Prabowo mencalonkan di Pilpres 2019 dan setelah selesai prosesi Pilpres kontestasi kita memutuskan untuk bergabung dan mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf. Tapi di tahun pertama Pak Prabowo bertugas di Menhan, saya waktu itu diberi tugas untuk mengkonsolidasikan dukungan yang akhirnya pas saat COVID terbukti menjadi keputusan yang sangat tepat karena kita membutuhkan persatuan saat itu menghadapi COVID. Nah, dalam menghadapi COVID, salah satu sektor yang paling terdampak itu adalah pariwisata dan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif. Presiden memberikan penunjukan kepada saya di 2020, pada saat itu lagi tengah-tengah COVID itu melanda kita. Dan saya melihat bahwa sektor yang sangat terpuruk pada saat itu harus memiliki beberapa terobosan yang perlu dilakukan untuk bisa bertahan. Karena jutaan lapangan kerja pada saat itu terhapuskan. Banyak masyarakat yang kehilangan lapangan kerja, di PHK, tidak memiliki penghasilan. Dan saya pernah mengalami itu saat saya mengalami PHK di tahun 97-98. Di Singapura? Iya, di Singapura. Nah, akhirnya kita merumuskan pariwisata yang ramah terhadap lingkungan yang berkualitas, tapi juga mengacu kepada protokol kesehatan yang akan kita kedepankan. Dan pariwisata berkualitas itu pada di awal-awal 2020 orang nggak mengerti gitu. Apa sih pariwisata berkualitas itu? Kita inginnya setelah pandemi, kebangkitan pariwisata kita tidak hanya diukur dari angka-angka saja, tapi diukur dari kualitasnya terhadap sumber daya manusia kita, terhadap lapangan kerja, terhadap kelestarian lingkungan. Nah, ini yang kita ukur dan harus ada ekonomi kreatif yang berbasis nilai tambah. Jadi cepat sekali kita melakukan transformasi, alhamdulillah ini berkat dukungan semua pihak dan juga leadershipnya Presiden, Pak Jokowi. Pada waktu itu kita putuskan Indonesia membuka kembali pariwisata di 2022 dengan fokus kepada
3 pilar utama, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kita terus melakukan digitalisasi dengan semangat waktu itu karena waktunya tidak panjang, semangatnya 3G. Gercep, gerak cepat, we need to move fast. A fast decision is better than the right decisions if it is delivered too slow. Jadi gerak cepat ini sangat penting karena banyak yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Gerak bersama, geber, jadi tidak sendiri-sendiri tapi kita melakukan networking yang total football gitu untuk kebangkitan sektor ini. Dan terakhir, gaspol, garap semua potensi online. Jadi kita ingin agar digitalisasi terutama di sektor ekonomi kreatif ini menjadi kata-kata kunci. Jadi semua pelaku ekonomi kreatif ini harus terdigitalisasi dan harus bisa bangkit untuk menghadapi pandemi. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah fully recovered dari segi lapangan kerja, sudah kembali 25 juta di sektor ekonomi kreatif, 25 juta juga di pariwisata, sehingga kalau digabungkan secara agregat itu mungkin ada beberapa yang overlapping tapi 40-50 juta lapangan kerja yang diciptakan. Dari segi dampak ekonomi, Indonesia sekarang ekonomi kreatifnya nomor 3 besar dunia, dan dari segi pariwisatanya kita hampir tembus 20 besar dunia. Jadi ini merupakan pencapaian yang patut kita syukuri, yang dicapai berdasarkan kerja bukan hanya pemerintah tapi seluruh stakeholders di 2 sektor utama ini. Jadi fokus awalnya itu untuk tackle sisi dampak negatif akibat COVID-nya itu ya? Ya, dampak negatif itu kan orang tidak bisa mendapatkan income. Iya, betul. Pendapatan, penghasilan. Jadi caranya mendapatkan income sebagian melalui digitalisasi, sebagian melalui pariwisata yang kita lakukan sosialisasi dalam koridor clean, health, safe, and environmental sustainable. Jadi kita melakukan sertifikasi untuk kegiatan pariwisata. Ya. Tadi Pak Sandi sempat mention mengenai ranking dari segi travel and tourism development. Itu saya sempat baca juga. Ranking kita itu tuh terakhir di 2004 itu di 22. Ya kan? Itu kalau misalnya teman-teman nggak punya konteks, kita itu salah satu yang naik itu tertinggi dari segi ranking. 14 yang dari 2019 sampai 2024 kita tuh naik 14 peringkat dibandingkan sama negara-negara lain. Jadi itu huge congratulations. Thank you. Nah, cuman yang saya pengen tahu itu ya Pak Sandi, kan kita kan ada beberapa pilar cara World Economic Forum ini menilai dari segi travel and tourism development. Dan juga ada yang di luar dari wewenangnya kementerian gitu kan. Contohnya ya, yang saya catat tuh misalnya kayak ease of doing business, ya kan, itu kan menjadi satu pilar. Lalu dari segi infrastruktur kita juga itu juga menentukan pilar, dan juga policy gitu. Nah, menurut Pak Sandi kayak kira-kira apa sih yang paling mendorong improvement dari segi travel and tourism development ranking kita? Nomor 1 adalah prioritisasi dari kebijakan, prioritizing of policies. Jadi kita harus mengacu ke WEF ini karena WEF, World Economic Forum ini kan independen. Biasanya kan kita bilang, kita kalah dari mereka negara tetangga karena jumlah wisatawannya lebih banyak, pergerakan wisatawan Nusantaranya juga lebih tinggi. Nah, tapi kita harus sepakat dulu nih, benchmark yang kita pakai apa? World Economic Forum yang paling memiliki credibility. Nah, mereka sudah melakukan Travel and Tourism Development Index ini dalam kisaran belasan puluhan tahun. Nah, Indonesia dianggap memiliki kekuatan dalam memprioritaskan kebijakan untuk pariwisata yang mengacu kepada standar-standar dunia. Jadi kalau kita lihat di ASEAN ini kita hanya nomor 2 ketinggalan dari Singapura. Di ASEAN kita semakin jauh meninggalkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina yang selama ini dibanding-bandingkan sama kita. Nah, kalau di dunia kita ini di atas Turki, Belgia, Selandia Baru. Ini 3 negara yang menjadi acuan biasanya
untuk pariwisata yang berkualitas. Nah, ini capaian-capaian yang menurut saya harus kita pertahankan ke depan. Jadi selain daripada prioritisasi daripada kebijakan, kita memiliki nature, culture, dan adventure. Jadi nature culture itu merupakan karunia kita memiliki anugerah alam yang indah, budaya yang meriah, megah. Nah, kita tambahkan adventure, kita tambahkan sebuah pendekatan bahwa ke Indonesia ini akan mendapatkan petualangan dan pengalaman yang menyenangkan. Yang ketiga, bahwa sebelumnya itu ada sun, sea, and sand. 3S yang identik dengan pariwisata kita. Oh, mau pasir yang bagus Indonesia, mau laut yang bagus Indonesia, mau matahari yang cerah, yang tropik, mau berjemur ke Indonesia. Ya, tapi itu nggak cukup. Kita harus tambahkan 3S berikutnya, yaitu serenity, spirituality, and sustainability. Nah, ini yang menjadi poin yang diambil oleh World Economic Forum. Dan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bukan hanya di Menparekraf. Disinilah fungsi koordinasi yang harus kita lakukan bersama dengan Pak Menko Marves, Pak Luhut. Akhirnya menghadiahkan capaian-capaian ini, dan tentunya ini jangan membuat kita terlena, tapi kita harus tetap semangat untuk mencapai target terakhir. Kita mencanangkan tembus 15 besar di tahun 2026 dan masuk ke top 10 di tahun 2030. Wih, mantap. Kira-kira kalau misalnya dari pelajaran dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, apa yang masih yang harus diteruskan gitu, kayak pelajaran-pelajaran sebelumnya? Iya, pertama adalah mengenai konsep pariwisata dulu, bahwa pariwisata itu harus yang berkualitas, bukan menghitung kuantitas. Jadi angka kita tahun ini kita jaga betul. Sebelum pandemi puncaknya itu 16-17 juta. Tahun ini kita akan mencapai 14 sampai 15 juta. Ini harus kita betul-betul pastikan. Jangan sampai terjadi over tourism. Jangan sampai Bali Selatan yang sekarang masih menjadi primadona, terus tiba-tiba kita mendapatkan efek negatif dari pariwisata. Itu produk-produk yang harus dikembangkan adalah produk-produk yang sustainable seperti desa wisata yang mengacu kepada 17 Sustainable Development Goals. Nah, yang juga harus difokuskan ke depan adalah nilai tambah ekonomi kreatif kita yang memiliki aspek yang sama dengan pariwisata, adalah konsep green economy atau blue economy, green economy, circular economy. Jadi blue, green, circular economy inilah yang akan menjadi fokus daripada kita ke depan. Selanjutnya yang harus diteruskan digitalisasi yang sudah menjadi keniscayaan, event-based tourism. Jadi kita harus ciptakan event-event yang berkualitas. Kemarin ini ada yang kelas dunia seperti MotoGP, tapi juga ada yang di kelas nasional, regional, seperti event-event budaya, event-event yang berkaitan dengan sejarah, itu harus, dan event-event sports. Ini yang harus kita dorong ke depan. Saya melihat kekuatan kita di ekonomi kreatif ini, di kuliner, fashion, kriya, maupun juga pencapaian yang baru di film, game, ini harus diteruskan. Dan harapannya, karena memang Pak Presiden terpilih Pak Prabowo akan melanjutkan dengan tema keberlanjutan, maka hampir semua kebijakan kita yang 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu ini bisa diestafetkan ke pemerintahan selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tourism, tadi kan Pak Sandi sempat nyinggung mengenai kolaborasi gitu kan. Kalau misalnya kita kolaborasi kan otomatis ada kaitannya juga sama kementerian lainnya gitu kan. Tadi infrastruktur, lalu policy yang benar, lalu ease of doing business gitu. Nah, kalau misalnya dari segi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, apakah bisa memberikan masukan nggak sih terhadap infrastruktur yang penting untuk mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif kita gitu? Ya, kita dalam rencana induk pembangunan yang berkaitan dengan kepariwisataan maupun juga ekonomi kreatif itu berkolaborasi dengan
Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menentukan skala dan prioritas. Mana infrastruktur yang menjadi prioritas, mana yang kita harus dorong, baik dari segi infrastruktur yang besar sampai infrastruktur yang ada di level pedesaan. Itu kita kembangkan dengan beberapa instrumen kebijakan, mulai dari kebijakan besar seperti 5 destinasi super prioritas untuk menunjang Bali yang selama ini menjadi andalan. Kita bangun sekarang Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Komodo ya, dan Likupang di Sulawesi Utara. Kita juga mendorong program desa wisata yang sangat berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan. Kolaborasi itu kita lakukan dengan Kementerian Desa. Untuk digitalisasi di pariwisata dan ekonomi kreatif, kita bekerja sama berkolaborasi dengan Kominfo. Ayo bangun jejaring digital coverage sampai ke 3 pulau mungkin terluar yang ada di Indonesia. 3T yang kita sebut sebagai yang paling terluar, paling terbelakang, dan terdepan. Nah, yang menurut saya juga menjadi kolaborasi penting itu sama Kementerian Perhubungan. Karena kan berwisata itu menggunakan jalur transportasi darat, laut, dan udara. Terutama udara, banyak keluhan dari masyarakat, harga tiket mahal. Ini kita kolaborasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kementerian BUMN juga tidak kalah pentingnya. Banyak sekali pengelolaan destinasi management organization itu ada di InJourney, yaitu holding pariwisatanya BUMN. Jadi dari airport sampai ke Taman Wisata Candi, juga dari beberapa kawasan ekonomi khusus dikelola oleh Kementerian BUMN. Ada juga kementerian yang berkaitan dengan mulai dari Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, semua itu bersinggungan dengan kegiatan pariwisata. Jadi memang ke depan peran Menteri Pariwisata itu adalah mengorkestrasi dan mensinkronisasi kebijakan pemerintah baik di level pusat maupun daerah untuk mendorong pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan ekonomi kreatif yang inklusif dan bernilai tambah. Kalau misalnya dari segi room for improvements nih Pak Sandi, kan tadi kita udah info dari segi World Economic Forum, ranking kita naik gitu kan. Tapi yang kurang terlaksana baik, kalau misalnya kita ngomongin dari segi pariwisata, itu kira-kira apa? Pariwisata, kalau dari World Economic Forum itu kan health and hygiene. Itu nomor 1 room for improvement kita. Terus kita juga diminta untuk connectivities, infrastruktur. Terutama infrastruktur yang menghubungkan destinasi wisata dan sentra-sentra ekonomi kreatif. Room for improvement banyak sih ya. Saya lihat there are so many low-hanging fruits yang bisa kita kembangkan. Misalnya di Kepri sebagai destinasi ketiga setelah Bali dan Jakarta untuk menerima wisatawan mancanegara, itu bisa didorong kebijakan yang memberikan insentif bagi warga Singapura dan Malaysia maupun ekspat yang berkunjung di Singapura untuk extend kunjungannya ke Batam dan Bintan. Itu low hanging fruits yang harus didukung dengan kebijakan seperti kebijakan ferry yang lebih terjangkau maupun juga visa on arrival yang lebih mudah didapatkan bagi para wisatawan. Dan begitu kunjungan wisatawan meningkat, maka kualitas itu harus kita perhatikan. Jadi room for improvement-nya adalah Thailand dan Malaysia boleh bangga 40 juta kunjungannya, tapi dia ada di bawah Indonesia dari segi spending per arrival. Jadi average revenue per arrival yang datang ke Indonesia ini sekarang di atas 1.440, kita targetkan di atas 1.600. Jadi 40%-an di atas rata-rata negara tetangga kita. Kita harus terus meningkatkan quality daripada tourism kita dan length of stay-nya. Sehingga mereka juga bisa berbelanja spending produk-produk ekonomi kreatif kita. Kuliner lah, fashion, dan ini
harus dibantu room improvement-nya dari segi pendanaan, aksesnya, infrastruktur untuk pendukungnya. Juga kita lihat bagaimana akses to market, hak kekayaan intelektual, pelatihan, pendidikan, keterampilan teknis, dan juga kolaborasi dan sinergi. Akhirnya ujungnya semua pemerintah punya programnya, tapi perlu lebih berkolaborasi, berkoordinasi dengan saya menyebutnya 360 collaborations. Jadi kolaborasinya itu 360 dengan dunia usaha, dengan akademisi, dengan komunitas, maupun juga dengan media. Kalau misalnya tadi ngomongin beberapa hal yang low hanging fruit gitu ya, Mas Andi. Kayak kira-kira bottleneck itu di mana? Apakah itu cuman membutuhkan waktu aja? Ya tinggal kasih aja waktu. Ya kan kebetulan Pak Andi cuman 4 tahun gitu kan, bahkan belum sampai saat ini gitu kan. Jadi cuma masalah waktu aja atau ada hal-hal lain misalnya kayak infrastruktur kan kalau misalnya tadi tuntutannya adalah kita mau infrastruktur lebih. Tapi kalau misalnya kita ngomong dari segi tol kita mungkin saya pernah hitung 10 tahun terakhir itu lebih banyak dibandingkan semua presiden sebelumnya gitu. Udah banyak gitu maksudnya. Jadi apakah ini cuma masalah waktu aja kita bakal nyampe tadi tuh ke top 15, ke top 10 gitu. Dengan kita menyelesaikan ini atau ada yang kita belum diagendakan? Let's not get complacent. Kalau kita hanya bermindset bahwa it's just a matter of time, hanya waktu, nanti kita juga nyampe kok. Saya khawatir karena bonus demografi kita hanya tinggal 15 tahun. Dan di 2040 ini lebih banyak yang masuk ke usia tidak produktif dibandingkan usia produktif. I'm very worried we're not gonna get richer before we get older. Jadi sama dengan pariwisata. Untuk nyampe ke sananya makanya saya bilang G pertama itu gercep. Karena waktu kita ini sangat limited. Jadi semuanya mulai dari regulasi, policy, mulai dari pembangunan infrastruktur yang tepat ya. Jadi kita arahkan infrastruktur, apakah jalan tol yang tepat per hari ini. Tapi untuk mendorong ke arah peningkatan indeks yang lebih signifikan, mungkin yang perlu dibantu itu adalah interkoneksi antara destinasi. Jadi misalnya jalur penerbangan misalnya dari Bali ke Borobudur, ke Danau Toba, ke Labuan Bajo, ke Mandalika, ini yang harus kita kembangkan, Bali and beyond. Apakah kita juga harus membangun destinasi lainnya, misalnya Bali kan katanya over tourism, Bali katanya sudah overcrowded. Kenapa nggak kita menengok part lain daripada Bali? Namanya juga Bali, Bali Barat, Bali Timur, Bali Utara, tapi selama ini kalau kita bilang over tourism, mereka sama sekali belum pernah merasakan over tourism. Mereka bilang ya segini-segini aja nih kunjungannya. Nah, integrasi ini harus dibangun secara presisi. Sehingga dampak daripada pariwisata ini lebih merata dirasakan oleh seluruh negeri. Saya punya pertanyaan mengenai yang Bali tadi. Tapi saya mau nanya dulu tadi. Kan kayaknya kita aware bahwa harga tiket di Indonesia kan mahal kan. Itu alasannya gara-gara apa ya kira-kira? Jadi hasil dari penelaahan kita, pertama ini kita put things into context dulu ya. Bahwa 80% daripada pariwisata, pergerakan pariwisata Nusantara itu adalah menggunakan transportasi darat. 10% menggunakan transportasi laut dan 10% menggunakan transportasi udara. Jadi this is the 10% yang paling bising, paling gaung. Kenapa? Karena yang bisa terbang itu tentunya yang paling aktif bermedia sosial. Nah, karena ini konteksnya seperti itu, kita harus turunkan harga tiket sesuai dengan, karena kita bandingkan dengan, kita komparasi dengan negara-negara lain. Indonesia adalah negara kedua tertinggi di dunia setelah Brazil. Nah, ternyata ada 3 kontributor utama. Satu adalah pajak, kedua adalah bea masuk untuk spare part pesawat, dan ketiga adalah aftur. Nah, ini 3 PR utama kita yang harus kita kolaborasikan dengan bantuan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian BUMN yang mengatur aftur melalui Pertamina, dan juga lebih banyak provider yang diperlukan. Sehingga 3 faktor ini jika kita implementasikan, maka kita punya peluang untuk
menjadikan harga tiket kita lebih market driven, lebih terjangkau, dan bisa lebih memicu pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Bali, sebenarnya tentunya kita paham lah kalau misalnya Indonesia itu bukan cuma Bali doang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita, dulu pengalaman saya pergi ke Amerika, bule-bule itu banyak yang taunya itu Bali. Bahkan mereka tahu Bali dulu, baru Indonesia. Bahkan banyak dari mereka itu nggak tahu bahwa Bali itu adalah bagian dari Indonesia. Betul. Dan dari segi pengunjung pun juga, kira-kira terakhir saya dapetin datanya sekitar 1 juta dan setengahnya kira-kira itu tuh ke Bali. Makanya topik Bali ini tentu harus kita ngomongin juga, soalnya itu ya one of the biggest driver gitu kan dari segi tourism. Tapi yang saya sayangkan itu adalah dari segi infrastrukturnya. Bali itu kan macetnya luar biasa, terutama di daerah-daerah tertentu. Tadi yang Pak Sandi bilang, ya betul ya, bagian Bali yang mananya nih? Kalau misalnya utaranya sih enggak gitu kan. Nah, saya juga punya saya punya satu foto dari Google Map. Ini saya screen capture. Titik ini titik yang sama di tahun 2024 dan di 2013-14. Jadi 10 tahun time lapse gitu. Ini saya izin kasih unjuk. Nanti saya bakal kasih unjuk juga. Ini nih, kira-kira kayak gini. Intinya tuh dua jalur kayak gini. Ini tahun 2013. Dan 2024 itu kayak gini. 2024. Tapi yang beda adalah di tahun 2024 ini udah ada Atlas Beach-nya Bang Hotman sama Bro Andrew yang kapasitasnya sampai 15.000 orang gitu. Betul. Nah, tapi dari segi jalanan itu tuh seakan-akan tidak ada perkembangannya. Menurut Pak Sandi, kenapa sih infrastruktur kita bisa segitu ketinggalannya? Jadi di Bali sendiri tentunya ini kita harus bagi ya infrastruktur ya. Kalau airport dia world class, bisa menampung sampai di atas 25 juta pergerakan dari wisatawan maupun passengers traffic. Dari segi laut nggak ada masalah. Infrastruktur laut ini banyak didrive oleh private sector untuk konektivitas dari Jawa ke Bali itu menggunakan ferry, sama juga dari Bali ke Lombok. Ini boleh dibilang masih bisa mengacu kepada standar kelaikan dan kenyamanannya. Nah, mengenai jalan ini memang ada keterbatasan kita di Bali, terutama mengenai jalan ya. Karena kita tahu sendiri bangunan di Bali itu semuanya harus mengacu kepada adat. Nah, jalan-jalan itu kan kalau kita melakukan pelebaran atau melakukan upgrading dari jalan itu harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Dan kewenangan penyelenggaraan jalan kan khususnya di Bali ini kita serahkan kepada pemerintah setempat. Dan kita bisa lihat bahwa ada areal suci seperti pura, ada tanah adat dan budaya setempat. Ini yang menjadi pertimbangan. Nah, memang PR kita dan yang I think we completely take our eyes off the ball ya, adalah dalam penataan tata ruang dan termasuk juga alih fungsi daripada lahan, konversi lahan dari tadinya persawahan menuju komersial. Jadi saya pernah waktu itu dikomplainkan 2020, wah sepi banget nih di daerah Berawa, di daerah Canggu. Pokoknya mereka bilang, do something sir, we are losing our income, our livelihood, dan pariwisata itu is the backbone of our economy. Akhirnya kita berhasil tingkatkan kan. Nah, dengan adanya Atlas dan Fin dan lain sebagainya, kunjungan semakin meningkat. Mulailah kebisingan. Datanglah, iya ini dulu kita tidak merasakan seperti ini. Ya terang aja dulu semuanya sawah. Ya nggak ada, semuanya adalah perumahan yang tidak terlalu padat gitu. Sekarang kan sangat padat gitu. Jadi karena lokomotif dari ekonomi di Bali itu pariwisata, dan untuk mendatangkan pariwisata itu kita membuat destinasi baru seperti Atlas dan lain sebagainya, tapi harus diikuti juga keseimbangan dengan kearifan lokal. Dan lokomotif dari pembangunan Pak Jokowi ini kan infrastruktur.
Nah, kita akhirnya melihat bahwa untuk mengimprove konektivitas dan karena kalau misalnya jalan itu sangat sulit, akhirnya kita harus mengalihkan kepada transportasi berbasis rel seperti MRT, LRT yang akan mulai dibangun di tahun depan. Juga kita akan pastikan konektivitas melalui laut. Ini nggak ada yang terpikirkan, tapi karena market solution sekarang sudah banyak pengusaha-pengusaha yang menawarkan dari Canggu ke Jimbaran misalnya hanya 40 menit. Sementara kalau menggunakan mobil 1,5 jam sampai 1-2 jam gitu. Jadi lebih menggunakan transportasi massal ini akan sangat berdampak. Jadi kalau menurut saya solusinya untuk jangka pendek ini adalah kita menggunakan konsep fast boat untuk mengkoneksikan beberapa titik yang ada di Bali, Bali Selatan, Bali Utara, Bali Barat, sampai ke Banyuwangi, karena Banyuwangi ini ada airportnya juga yang berkelas dunia, dan juga Lombok. Jadi lebih interkoneksi lautnya ini menggunakan fast boat, kita negara maritim. Yang kedua adalah pembangunan toll road, seperti menghubungkan Bali Selatan, Bali Barat, Bali Timur dengan Bali Selatan, dan juga penguatan daripada shuttle service yang ada di daerah-daerah yang sangat padat. Dan terakhir menurut saya sudah saatnya pemerintahan ke depan berpikir untuk pengadaan bandara di Bali Timur bagian utara atau Bali Utara bagian timur. Di situ ada mungkin peluang untuk kita mengurangi load dari Bali Selatan dengan membuat airport hub yang baru di kawasan Buleleng sekitar perbatasan dengan Karangasem. Ya. Saya kebetulan salah satu orang yang sangat-sangat suka ke Bali. Dan saya appreciate juga, saya ngikutin dari segi LRT kalau nggak salah kan, dan juga airport di bagian utara timur yang lagi mau yang udah lah ya, udah kemarin di info sedang mulai dibangun. Yang saya pengen pahamin juga, tentu kita pengen bicara ini untuk kedepannya gitu kan Pak. Gimana sih caranya supaya kita ini dari segi pembuatan kebijakan itu bukan udah bottleneck dulu, udah paksa dulu, baru kita bikin infrastruktur. Karena kan infrastruktur LRT maupun tol maupun airport itu kan pasti makan waktu yang lama, ya kan 5 tahun, 6 tahun gitu. Kenapa kita kesan yang didapatkan itu adalah kita itu baru mulai bikin kalau misalnya bottleneck panjang, kenapa kita nggak plan ahead gitu. Nah, kira-kira bottleneck di mana? Apakah kemarin ini gara-gara COVID, makanya kita harus mengalihkan dana kita ke yang lain atau kenapa? Saya mau tanya dulu nih ke Bro Leon nih. Tahun ini udah berapa kali ke Bali? Baru 3 sih. Baru 3 kali? Baru 3. Oke. Ini average orang ke Bali itu sekali seumur hidup. Oh, Untuk orang Indonesia. Tapi untuk yang upper tier mungkin sekali setahun. Tapi Bro udah 3 kali. Kenapa bolak-balik ke Bali? Saya mau tanya. Pantainya, nature-nya, buat anak-anak tempat yang friendly, family friendly ya kan, dan juga dia tuh complete set. Jadi kalau misalnya kita pergi, semuanya itu ada, bisa makan, bisa kuliner. Ya kan, kuliner bisa, habis itu mau untuk nature bisa, untuk yang water bisa gitu water kan, bisa, yang kita boat bisa, jadi zoo ada gitu, hotel ada. Juga banyak pilihannya gitu. Jadi complete set gitu. Dan itu banyaknya ada di Bali Selatan ya. Benar. Dan bolak-balik destinasinya mana yang dikunjungi? Nusa Dua, Sanur, Canggu. Gitu. Pakai Airbnb itu. Pakai Airbnb dan ngerasakan villa. Nah, gini, dari data yang kita dapat menunjukkan bahwa orang tuh bolak-balik datang ke Bali itu karena daya tarik yang persis disampaikan tadi. Nah, bottleneck daripada kebijakan kita bukan diakibatkan karena kita lambat. Ini pemerintahan Pak Jokowi cukup cepat dalam menanggapi dan membangun infrastruktur. Tapi dari segi kita nggak bisa semuanya menyalahkan COVID ya. Tapi kita menurut saya terlena dengan keunggulan Bali sebagai primadona, sehingga kita terlepas dari prioritas kita untuk menyebarkan pariwisata yang lebih berkualitas di daerah-daerah lain di Bali. Jadi kalau bicara mengenai hotel,
Emang Badung sih, Kabupaten Badung itu hampir 90%. Kita lupa mengarahkan, memberikan insentif untuk membangun hotel di Jembrana, di Karangasem, di Buleleng. Gianyar udah mulai banyak karena Ubud juga udah sekarang semakin populer gitu loh. Tapi ada wilayah Klungkung, Nusa Penida, juga kita lihat nanti wilayah tadi Karangasem dan Tabanan juga udah mulai. Jadi karena demand driven, supply-nya ini ketinggalan. Supply-nya ini kan private sectors. Yang bangun hotel itu banyaknya private sectors. Pemerintah terakhir kali membangun kawasan itu Nusa Dua. Itu pemerintah dengan dulu namanya Bali Tourism Development Corporation, sekarang namanya ITDC, sudah menjelma menjadi Injourney. Tapi lainnya itu swasta. Nah, tugas dari pemerintah sebetulnya memfasilitasi swasta yang mengutilisasi kebijakan tersebut dengan membangun. Nah, ini yang harus kita benahi ke depan. Saya nggak percaya bahwa kita nggak mampu. Kita sangat mampu. Buktinya waktu saya jadi kepala daerah merasakan kesulitan menanggulangi inflasi. Sekarang saya baru dari rapat dengan Mendagri, setelah hampir 3 tahun all out, kita berhasil taming the inflation even at the volatile food prices. Jadi kalau kita semua kompak all out, ini kita bisa mencapai sana dan mudah-mudahan juga banyak investor melihat pantainya sama kok, warnanya sama, lautnya juga sama, destinasi wisata air, zoo-nya juga mungkin bisa di-create, ada zoo di tempat lain, itu juga harus kita bantu promosikan supaya, makanya saya lagi launching nih 3B, Banyuwangi, Bali Utara, Bali Barat. Mendaratnya di Banyuwangi pakai fast boat within 25-30 minutes, udah di pemutaran. Itu sensasinya sama seperti di wilayah lain di Bali, tapi lebih eco-friendly. Nah, kalau misalnya kita ngomongin mengenai master planning tadi kan Pak Sandi selalu mengingatkan kita harus memperhatikan adat lokalnya gitu kan, yang kita harus jaga juga. Tapi kalau misalnya dari segi uang, kan pikiran saya adalah, kalau misalnya cuan. Iya kan, dari segi uang itu banyak, ekonomi banyak, pajaknya banyak, berarti kita nih bisa nih punya uang untuk membebaskan. Tapi kalau saya bebasin kan, saya juga paham jadi mahal dan jadi susah gitu kan. Nah, kalau misalnya yang di Bali Utara yang ketimuran ini, apakah kita udah pikirkan dari segi master planning-nya, sehingga kita bisa membebaskan itu waktu tanahnya masih murah gitu, dan belum begitu jadi waktu tanahnya murah sebelum nanti rencana induk pembangunan pariwisata dan master plan itu sudah ada. Tinggal kita mengacu. Nah, yang sekarang lagi kita bangun kan jalan tol nih, Gilimanuk Mengwi, dan juga jalan tol dari menyambungkan Denpasar ke Singaraja di Bali Utara. Nah, itu udah kelihatan tuh semua penataannya, master plan-nya. Ada theme park, ada ecotourism, ada beberapa pengembangan sustainable tourism, ada nature conservancy, ada mangrove, wisata mangrove, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita punya planning tersebut, tinggal kita jeli aja untuk melihat, dan harga tanah di tempat-tempat yang sudah bisa kita prediksi lah, begitu terbangun infrastruktur, harga tanah pasti akan meningkat. Betul. Ya, saya appreciate itu sih. Soalnya kan itu kan dari segi competitiveness dari orang yang mau datang ke Indonesia, pasti mereka membandingkan kita kan dengan kayak Da Nang Beach di Vietnam. Iya, betul. Soalnya yang saya lihat di luar negeri itu, contoh kayak Vietnam, infrastruktur mereka itu gede-gede. Jadi mereka punya hotel masih sedikit, pengunjung masih belum terbanyak, tapi infrastrukturnya udah digedein dulu, dan hotel murah-murah gitu. Takutnya kalau misalnya kita nggak pikirkan secara mateng, nanti malah ke tempat lain gitu dari di kita yang kita bangun masif itu, case in point itu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, ini baru akan dikunjungi Bapak Presiden, dan Mandalika, ini semua rider MotoGP itu terpesona dengan keindahan alam dan sirkuitnya, dan Likupang untuk regenerative tourism. Jadi nggak hanya di Bali, kita bangun juga di destinasi lainnya. Vietnam juga melakukan yang sama, dan
saya melihat bahwa dengan hadirnya LRT, MRT di Bali ini secara congestion akan ease off dan juga akan semakin tersebar. Dengan pembangunan 5 destinasi super prioritas wisatawan mancanegara, nggak semuanya harus ke Bali, tapi bisa tersebar di 5 destinasi dan beberapa destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Iya. Nah, sekarang kan juga ada sebuah fenomena namanya itu gentrification. Jadi, supaya teman-teman tahu, artinya itu orang dari luar negeri gitu ya, yang kaya, yang punya duit, mereka bisa ke Indonesia, dan mereka lihat gitu kan, buat mereka yang gajinya itu di Amerika atau di Eropa, mereka ngeliat tanah di Bali murah banget gitu. Sedangkan buat kita, yang kita punya GDP per capita ini 4 ribuan, ya di sana udah mahal gitu kan. Sehingga ada fenomena di mana rakyat lokalnya itu mulai kegusur gitu kan. Dan juga yang tadi saya di awal sempat mention mengenai New Moscow. Sampai mereka ngerubah tuh titik di Google Map ada New Moscow. Sampai heboh di mana-mana mengenai, wah Bali dijajah sama Rusia segala macam. Nah, jujur saya nggak tahu gimana cara ngelihatnya. Soalnya ini bagus atau enggak ya? So di satu sisi kita butuh duit. Kita butuh orang asing, turis asing, mereka datang, mereka ngebangun sebuah tempat pariwisata gitu kan, mau itu restoran atau villa atau apapun, ya tentu duitnya jadi bagus gitu buat kita. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalnya orang-orang kegusur, ya kayak gimana gitu. Nah, gimana caranya supaya orang Indonesia ini nggak ketinggalan dari kemajuan ekonomi sebuah daerah yang didatangin sama orang-orang yang banyak duit ini? Jadi ini fenomena bukan di Indonesia dan bukan kali ini aja terjadi. Udah terjadi di seluruh wilayah dunia, seperti New York, itu namanya aja New York, di mana orang-orang dari York itu tinggal, dan di New Yorknya sendiri ada Chinatown, ada K-Town, ada juga Little Italy, dan itu terjadi di mana di kota-kota besar sebagai bagian daripada pembentukan melting pot. Nah, kita melihat bahwa di Jakarta misalnya kita juga ada bagian utara, ada Kampung Pecinan, dan di wilayah Kemang dulu ekspat semua tinggal di sana. Nah, kuncinya adalah bagaimana mengelola dengan melibatkan kebudayaan dan perekonomian lokal. Jadi menurut saya kita jangan anti semuanya, tapi kita sesuaikan dengan kearifan lokal. Orang Rusia datang menamai itu New Moscow, mungkin di benak mereka yaitu New Moscow, tapi kita kan ada namanya, desa adatnya di situ apa? Kita harus mengacu kepada kearifan lokal dan bagaimana bisnis mereka menciptakan lapangan kerja kepada pekerja-pekerja kita. Jangan sampai warga lokal atau warlock itu kehilangan pekerjaan karena mereka mengimpor semuanya dari luar negeri termasuk tenaga kerjanya. Dan prinsip pariwisata yang berkelanjutan ini juga adalah pengawasan perizinan. Jangan sampai mereka terus semua bentuk gedungnya itu kayak gedung-gedung di luar, tapi harusnya mengacu kepada kearifan lokal kita sesuai dengan adat dan budaya. Saya juga mendorong pelatihan bahasa, keterampilan bisnis, sehingga kita dalam bermitra dengan investor. Kemarin di IKN itu 2 investor besarnya itu pertama pecah telur, Bro Leon, itu dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu satu dari Rusia, Magnum Estate, satu lagi dari Cina, Delonex. Menunjukkan bahwa ya memang mereka memiliki capital kelebihan dan sebagian senang sama Bali atau sekarang membangun di IKN. Itu harus kita berikan sebuah fasilitasi, sama seperti diaspora kita kalau berkumpul di luar negeri kan ada juga kayak di Singapura ada yang namanya Bugis Junction, itu dulu orang Bugis di situ semua kan. Ada juga mungkin di wilayah lain di mana berkumpul orang-orang Aceh gitu yang menetap di Malaysia atau di negara-negara tetangga. Nah, ini yang perlu kita fasilitasi dengan penuh wisdom. Jangan kita anti terhadap, tapi mereka harus mengacu kepada peraturan kita. Peraturan keimigrasian, peraturan investasi, peraturan penciptaan lapangan kerja, semua itu kita pantau
they're welcome to stay here. Malah ada fasilitasinya namanya Golden Visa, bisa tinggal 10 tahun lebih dan mereka bisa berbisnis di Indonesia. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya masih banyak banget. Tapi saya paham Pak Sandi. Nggak boleh, 1 atau 2 lagi kita. Baik. Sama di Bali itu jangan lupa Trihita Karana. Karena ada konsep pariwisata yang mengacu kepada Sang Pencipta, kepada sesama, dan kepada alam dan lingkungan. Jadi itu people, planet, prosperity yang harus kita hadirkan. Jadi buat saya bahwa hubungan baik dengan pemerintah lokal ini sangat penting untuk para investor tersebut seperti yang di New Moscow itu juga mampu untuk mengacu kepada kegiatan-kegiatan kita. Dan saya berharap bahwa Indonesia ini menjadi Indonesia emas ini bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri, tapi juga dengan mobilisasi daripada permodalan global yang ini menjadi keniscayaan dalam kita membangun bangsa. Setuju. Soalnya kalau misalnya mereka udah investasi, mereka masukin gede, habis itu mereka mengikuti semua peraturan yang kita berikan, habis itu kita nyemusuin, nanti orang ke depan malah takut untuk investasi di sini. Gitu. Dan mereka kan ke sini nggak bisa bawa pulang. Itu bangunan yang dia bangun di sini, ini kan semuanya ada di atas tanah kita gitu loh. Jadi ini butuh satu kesabaran dan kebijaksanaan. Dan ya di era instan semuanya sosial media dan lain sebagainya memang ini menjadi tantangan, tapi saya selalu menjawab ini semua dengan melihat ini. Saya selalu bilang, do not make a short term a long term decision with a short term data. Jadi ini kan kita bikin keputusan ini untuk 5, 10, 20 tahun ke depan. Jangan kita gunakan perasaan dan data-data yang sekarang kita miliki. Tapi kita harus merangkum semua secara paripurna ya. Kita rampungkan analisa kita supaya kebijakan ini akan baik untuk anak cucu kita. Ya. Oke, kalau misalnya saya diizinkan 2 pertanyaan lagi, ini 2 pertanyaan saya terakhir. Saya pengen move on ke ekonomi kreatif. Soalnya dari tadi kan kita ngomongin mengenai tourism. Ekonomi kreatif ini kan ada banyak umbrellanya, ada fashion, kuliner, film, musik gitu kan. Yang paling besarnya itu yang mana sih? Jadi ekonomi kreatif kita nilai tambahnya 1.400 triliun, is about 90 billion US dollar. Ini kontribusi terhadap GDP 8% dan 3 besar dunia. 3 yang utama sebagai value added atau economic value added-nya itu adalah kuliner. Kuliner itu lebih dari 50%. Habis itu fashion hampir 20%, dan craft atau kerajinan tangan itu 15%. Nah, 3 ini sebetulnya mendominasi. Tapi yang tumbuh dengan sangat cepat adalah 14 subsektor lainnya. Seperti animasi, video, film, musik, games, aplikasi, desain, televisi, radio, juga arsitektur, interior design, penerbitan. Dan ini 14 subsektor ini berkembang dengan masifnya sehingga dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan dominasi dari 3 yang terbesar tadi, kuliner, kriya, dan fashion, akan tergerus mungkin sekitar 50%, dan 14 subsektor ekonomi kreatif ini akan bertumbuh dengan sangat pesatnya, apalagi dibantu dengan artificial intelligence. Maksudnya, tadi yang kayak misalnya kayak animasi, television, dan yang lainnya, itu masa tumbuh tuh, jadi kita tuh, orang Indonesia mengerjakan buat produksi di luar negeri gitu? Dalam negeri maupun luar negeri. Oh, okay. Jadi kalau di Malang itu mereka mengerjakan animasi untuk pesanan di luar negeri. Untuk periklanan misalnya banyak yang dikerjakan di Indonesia untuk pasar luar negeri. Makanya kita ini sebetulnya kan 27 miliar US dollar ekspor ekonomi kreatif itu hanya produk. Kita belum menghitung jasanya. Ini sekarang lagi kita benahi sehingga kita memiliki datanya. Apa saran Pak Sandi untuk anak-anak muda yang pengen mulai atau sedang running di bisnis atau pengen mulai karir di bidang ini supaya mereka bisa berkompetisi gitu dengan, soalnya kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu buat pasar global, artinya kan kompetitornya bukan masalah kita lawan tetangga lagi, tapi kita lawan tetangga di negara seberang juga gitu kan. Apa yang Pak Sandi lihat gitu? Start now, fail early, innovate,
adapt and collaborate. Itu 5 mantra yang saya sampaikan kepada para pengusaha. Saya dulu kan pengusaha juga. Dan begitu saya look back, saya lihat ini era keemasan mereka nih, anak-anak muda. Mereka akan cepat sekali becoming very, very successful. Karena ada fasilitasi daripada digitalisasi dan juga artificial intelligence. Jadi, if they start now, jangan menunda. They fail early, jangan failnya ditunda-tunda gitu. Tapi dia bisa belajar dari kegagalannya, terus berinovasi, beradaptasi dengan tren terkini, dan berkolaborasi. Itu kuncinya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir saya. Mas tadi itu ya, saya curang dikit itu tadi 1A, 1B, 1C. Ini pertanyaan terakhir beneran. Nah, Indonesia kan juga berkompetisi dengan negara tetangga untuk menarik event-event internasional, artis internasional, lalu sporting events, gitu kan. Terus kemarin kita ada contohnya yang Taylor Swift itulah, ya kan, yang sampai mereka nge-lock exclusivity gitu. Nah, kira-kira dari kita apa sih learningsnya kita sehingga mungkin saya lihat kan kita juga udah menarik banyak artis internasional juga nih, John Legend, baru Bruno Mars gitu kan. Nah, kira-kira learningsnya apa dan apakah itu udah dijadikan policy supaya kedepannya kita bisa lebih welcome lagi gitu? Jadi kita melihat dari Swiftnomics bahwa dampaknya sangat luar biasa. Saya datang khusus tidak menonton, tapi saya melihat ekosistemnya di Tokyo, Australia, dan Singapura. Apa yang mereka lakukan sehingga Taylor Swift memilih mereka. Ternyata mereka itu mengembangkan apa yang disebut Nation Incorporated. Jadi Australia, Tokyo, dan terutama Singapura, pemerintahnya itu bekerja sama dengan dunia usaha, menghadirkan 3 hal yang sangat penting. Pertama, venue. Mereka memiliki venue kelas dunia, terintegrasi dengan infrastruktur transportasi massal, dan ease of getting in and getting out-nya itu world class standard. Bisa dalam kurun waktu di bawah 45 menit untuk in and out. Kita punya venue kayak gitu, yaitu GBK. Kita punya juga venue yang seperti itu di JIS, tapi JIS ini masalah dari integrasinya dengan, jadi venue sendiri bagus, tapi integrasi dengan transportasi massalnya belum terbentuk, harus dibangun. Kedua, mereka menciptakan rezim perizinan yang sangat mudah dan sangat progresif. Nah, ini udah kita lakukan. Kita udah pilot project dengan Polri agar perizinan itu dimudahkan untuk event-event musik, event budaya, event olahraga. Dan ketiga, mereka ini berani untuk chip in pemerintahnya. Jadi kayak Singapura kemarin melock Taylor Swift itu dengan pemerintahnya memberikan dana pendampingan. Kalau tidak salah hampir 2-3 juta dolar. Tapi yang mereka dapatkan jauh lebih banyak daripada itu. Karena orang dari Indonesia, dari tetangga berbondong-bondong ke sana. Nah, kita menciptakan Indonesia Quality Tourism Fund. Tahun 2024 ini sudah diketok, saya udah paraf rancangan peraturan presidennya. Dan akan diimplementasikan di tahun depan. Sehingga nanti menteri selanjutnya bisa untuk memberikan pendampingan dana, baik itu hosting fee, talent fee, maupun promotion fee kepada penyelenggaraan konser tersebut. Tapi sebelum kita lakukan ini, karena pasar kita yang sangat menjanjikan, kita udah bisa lihat Bruno Mars 3 hari, John Legend, dan banyak artis lainnya. Tahun depan sudah diumumkan Maroon 5. Mereka memutuskan di Indonesia, belum tahu berapa hari. Tapi belajar dari Coldplay, dari Blackpink, minimal mereka kasihnya 2 hari. Tadinya Bruno Mars kasih 2 hari, tambah 3 hari karena animo yang sangat besar. Nah, ini kita ngelihatnya harus lihat bahwa kita juga mengurangi orang Indonesia yang ke luar negeri untuk nonton konser. Karena mereka bisa nonton konser di Indonesia sendiri. PR besarnya ya tinggal venue dan fasilitas perizinan. Saya baru dari Synchronize Fest tadi malam. Saya lihat kalau mengenai festival, Indonesia memang masih menjadi juara di kawasan regional. Ini diakui oleh Singapura, oleh Thailand, bahwa untuk penyelenggaraan festival-festival musik terutama, Indonesia memiliki track record yang sangat baik. Thank you banget nih Pak Sandi atas waktunya. Thank you udah ngobrol.